Ya, Bu. Oke, baik. Pak Syukran, silahkan membaca dua ayat Al-Quran saja. Ya, Bu. Sekali buka, Pak, Qurannya. Ya, Bu. Ya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم خساوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. Oke, baik, Pak Syukran. Dilanjutkan dengan menulis dua baris, dua ayat saja dari Yang surah Al-Kafirun bagi ayat pertama dan kedua. iya, Bu. Ayat pertama, Bu ya. Ayat pertama dan kedua. Ya, Bu. Kurang kelihatan, Pak, agak ke depan lagi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Syukran. Ya, Bu. Kemudian dilanjutkan dengan eh, simulasi P5 PPRA, Pak. Silahkan. 5 menit ya, Pak ya. PPT, Bu ya. Simulasi P5 PPRA, Pak. Silahkan. Oh, di bicara yang gitu, Bu. Simulasi gimana kalau simulasi biasanya, Pak? Ya, berbicara, Bu, seperti praktek. Ya, eh, biar teaching. Iya, bentar, Bu ya, cari dulu, Bu. Ya. Nah, Dina. Oh, Dina. Dina. Di Bentar, Bu. close dulu, Pak. Itu layar Zoom yang kelihatan. Bapak salah pilih tadi. Iya, Bu. Ngeluarkannya mana lupa, Bu. Tinggal apa namanya? eh, Stop share screen. Mana baca stop stick? Hentikan berbagi nih, Bu. Ya, Ini ada untuk ini ya. Ada untuk berbagi layar mana ya? PPT. Bentar, Bu ya. Mana tadi? Unduh ya. silakan Pak. Ya, Bu, tunggu, Bu. Ini kelima ya.
Enggak, yang PTK, Ah, PPT. baguslah. Ini. Ini. Ya, dia dia PPT-nya nggak nyambung kemarin. Ya, dan nampak Bu, Ini bukan. sudah nampak Bu, Ibu, Close. halo, Hah? sudah nampak Iya. Bu, sudah nampak Bu, Gimana? sudah jelas, sudah nampak PPT saya Bu, sudah Belum kelihatan. saya bagikan Bu. Sudah nampak Bu, sudah jelas Bu. Ya, oke, sudah. Silakan. Ya Bu, ini P5 PPRA-nya pengolahan sampah organik dan penghijauan sekolah. Apakah itu sampah organik? Mana? Pak, simulasi mengajar, Pak. Simulasi mengajar menggunakan modul P5 PPRA. Seperti biasa Bu. Ya. Kayak pre-teaching Bu ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, alhamdulillah. Apa kabar anak Bapak semua sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Baiklah, sini kita akan belajar mengenai tentang P5 PPRA tentang pengolahan sampah organik dan penghijauan sekolah. Tahukah anak-anak itu apakah sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa dari makhluk hidup yang mudah terurai. Nah, mana bina komparasinya? Jenis-jenis sampah organik. Tahu anak-anak itu jenis sampah organik itu apa? Jenis organik ini ada dua sampah anak-anak ya. Sampah berwarna coklat dan sampah berwarna hijau. Apa contoh sampah berwarna coklat? Contohnya itu mengandung banyak unsur karbon. Sampah berwarna hijau mengandung banyak unsur nitrogen dan mikroba atau bakteri penguraian yang berfungsi proses pengomposan. Baiklah anak-anak, di sini ada contoh-contoh sampah coklat. Seperti apa anak contoh-contoh sampah coklat? Contoh sampah coklat ini Pak, seperti daun kering, ranting kayu, sampah kertas, kulit telur, dan juga sampah kardus. Iya, bagus sekali anak-anak. Itu adalah contoh dari sampah coklat. Di situ juga ada contoh sampah hijau. Seperti apa anak contoh sampah hijau? Seperti rumput hijau. Iya, bagus. Apa lagi anak? Sampah sayuran, Pak. Apa lagi? Kulit buah. Apa lagi? Sampah teh. Itu adalah contoh dari sampah hijau. Jadi kesimpulannya anak-anak, coba baca.
Jadi sampah-sampah tersebut dapat diperoleh manfaatnya jika kita mengolahnya dengan benar dengan cara dikompos. Pupuk kompos yang dihasilkan dari penguraian sampah-sampah organik tersebut dapat kita gunakan untuk menyuburkan tanaman dan pohon di sekitar kita. Dengan demikian, sampah-sampah tersebut tidak terbuang sia-sia. Mari kita mengolah sampah organik demi menyelamatkan kebersihan bumi kita. Jadi, sampah itu tidak boleh kita serak. Kita tidak boleh membuang sembarangan. Sampah itu bisa dijadikan pupuk kompos. Jadi, sampah-sampah kita bedakan. Yang mana yang untuk kompos organik dan mana untuk anorganik. Jadi kalian bisa membedakan yang mana organik dan juga yang mana anorganik. Jadi minggu depan kita akan praktek untuk membuat pupuk kompos. Ya, Bu. Jadi anak-anak jangan lupa minggu depan kita membawa bahan-bahannya. Ya, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Oke, silakan dilanjutkan dengan presentasi PTK-nya, Pak. Ke mana, Din? PTK. Stop dulu, Pak. Stop dulu. Ya, Bu. Share screen-nya di stop dulu. Ya, bentar, Bu. Ya, cari, Bu. Bentar, Bu ya. Di stop dulu, Pak, share screen-nya. Baru Bapak bisa men-share screen proposal PTK-nya. Ya, Bu, bentar, Bu. Nih, di PTK nih. Ini PPT. Ya kan PTK. Sudah nampak, Bu? Belum, Pak. Coba ditunjuk. Dua, di atas lah, PTK. Sudah nampak, Bu? Halo? Sudah nampak, Bu? Halo, Ibu. Halo, Ibu, sudah nampak, Bu?
Halo Ibu. Tidak nampak, Bu? Halo Ibu. Sudah. Silakan. Iya, sudah, silakan. Silakan, Pak. Ya, Bu. Ya, Bu. Bentar, Bu. Ya, di sini proposalnya PTK penggunaan metode tasmik terhadap pemahaman Quran Surat Al-Ma'un di kelas 5 SD Negeri 054937 Alurjo tahun ajaran 2024-2025. Disusun oleh Sukron. Latar belakang masalahnya yaitu Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pembela antara yang mana hak dan batil, dan Al-Quran merupakan kitab suci yang Allah permudah untuk dimudah dihafal, diingat, dan dipahami. Menghafal Al-Quran bukanlah hal yang mudah dilakukan dan bukan juga hal yang sulit untuk dilakukan. Karena mudah atau sulitnya seseorang dalam menghafal untuk mempelajari Al-Quran itu semua tergantung pada kemauan kita masing-masing. Rumusan masalahnya bagaimana penerapan metode tasmik dalam pemahaman dan hafalan Quran Surat Al-Ma'un pada siswa kelas 5 SDN 054937 Alurjo. Manfaatnya, yang pertama manfaat secara praktis bagi guru, bagi peserta didik, dan juga bagi sekolah. Manfaat secara teoritis untuk menambah pengetahuan dan keilmuan yang bisa sebagai rujukan dan khususnya untuk guru pemahaman Quran Surah Al-Ma'un supaya dapat mengembangkan proses belajar mengajar Al-Quran dan mencapai pemahaman Quran Surah Al-Ma'un seluruh siswa. Manfaat penelitiannya. Tujuan penelitian supaya dapat meningkatkan kualitas pemahaman dengan menggunakan metode tasmi dan dapat lebih termotivasi siswa kelas 5 untuk meningkatkan kemampuan menghafalnya. Kajian pustaka, pengertian pembelajaran Al-Quran, dan pengertian pembelajaran tasmi. Metode penelitian siklus pertama meliputi perencanaan, wawancara, dan pelaksanaan observasi. Refleksinya berdasarkan hasil penilaian keterampilan menghafal yang telah dilaksanakan, adanya media pembelajaran yang lebih baik dan dapat meningkatkan kemampuan menghafal peserta didik dengan melakukan tindakan menarik perhatian dan motivasi peserta didik untuk menghafal melalui metode tasmi yang telah direncanakan mampu meningkatkan hasil hafalan yang cukup signifikan. Dari siklus 2, penelitian dengan penggunaan metode tasmi terhadap materi penghafalan surah Al-Quran, surah Al-Ma'un, adanya peningkatan kemampuan menghafal yang signifikan. Latar belakang subjek penelitian siswa kelas 5 SD 054937 Alurjo, Kecamatan Mabalan, Kabupaten Langkat. Teknik pengumpulan datanya, wawancara, observasi, pemberian nilai tes dan dokumentasi, instrumen penelitian, uji validitas, dan uji reliabilitas, teknis analisis data, asumsi klasik, uji multikolonialitas, uji normalitas, uji heterokedatisitas, dan uji hipotesis. Ya, Bu. Oke, baik Pak Sukron. Ya, Bu. Mungkin judul Pak Sukron itu harus dirubah sedikit ya Pak ya. Ya, Bu. Apa, Bu, jadi, Bu? Jadi Pak Sukron ini ingin melihat pemahaman siswa atau ingin melihat kualitas hafalan siswa? Kualitas, Bu. Kualitas pemahaman penghafalan siswa, Bu. Jadi diganti apa, Bu? Oh, berarti kurang
kurang cocok kalau Pak Syukron apa em, judulnya itu tentang pemahaman karena Pak Syukron ingin melihat hafalan siswanya. Iya, Bu. Jadi, Bu, Jadi diganti mungkin bisa pemahamannya diganti diganti penghafal gitu, Bu. ya, Pemahamannya diganti penghafal, menghafal. hafalan siswa, Berarti, Bu, penggunaan metode kemampuan tasmik, menghafal, ya apa? Penggunaan metode tasmik dan penerapan penghafalan. metode tasmi Dan penghafalan, Bu ya. untuk meningkatkan hafalan, meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran siswa pada materi apa tadi? Quran surat Al-Maun ya. Tahun ya, Bu. Ya, itu saja Pak Syukron. Iya, Bu. Makasih, Bu ya. Dan kemudian ini metodenya Pak Syukron ini penelitian PTK atau bukan? PTK, Bu. Ya, tapi tadi analisis datanya bukan PTK itu. Ya, Bu, ada kualitatif dia, Bu, ya, Bu. Iya, itu kan bukan bukan analisis data PTK. Iya, Bu. Malah saya tidak melihat PTK. Ya, Pak Syukron ya, itu Ya, Bu. metodologinya masih keliru, nanti diperbaiki, Berarti, Bu, yang sebaiknya bagian diperbaiki. bab 3, Bu, ya. Gimana? Berarti ada di pengumpulan analisis data tadi, Bu, ya. Iya, Hmm. di metodologinya Ya, Bu. Bapak keliru Ya, di Bu. bagian analisis data. Ya, Bu. Untuk apa uji heterokedastisitas? Untuk apa uji apa namanya? Apa tadi linear segala macam itu kan Ya, nggak Bu. perlu Pak. Iya, Bu, ya, Bu. Itu untuk penelitian korelasi atau Ya, Bu. regresi. Iya, Bu. Sedangkan Bapak kan PTK. Iya, Bu. Nah, nanti dirubah itu keliru itu masih. Iya, Bu. Oke, seharusnya kan sudah dari awal kan udah dikasih tahu bahwa ini mungkin karena Bapak apa kurang memperhatikan. Jadi sebaiknya atau yang diwajibkan untuk para mahasiswa PPG ini adalah penelitian PTK, Iya, Bu. bukan penelitian yang lain gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Ayo, Bu. Jadi perbaiki. Ya, maaf, Bu, ya. Karena kan Jadi, kemudian untuk apa namanya? Untuk judul juga nanti disesuaikan ya Pak ya. Jangan pemahaman lagi karena Bapak diisinya bukan pemahaman, malah lebih ke menghafal, kemampuan menghafal, ya, Bu. Berarti, Bu, kan penggunaan metode tasmik untuk meningkatkan hafalan, Bu, ya. penerapan, penerapan metode tasmid Metode untuk tasmik meningkatkan kemampuan menghafal. untuk meningkatkan kemampuan menghafal. Ya kan, Bu? Menghafal Quran surat Al-Maun misalnya. Oke, Pak Syukron bisa dijelaskan komponen-komponen dari modul ajar? Eh, TP, TP, ATP, Bu. Selain itu saja? Ya, Bu. Itu aja, Bu. Lah, masa itu aja? Bapak, MA itu apa sih, Pak? Modul ajar, Bu. Iya, masa komponen modul ajar cuma CP, ATP Ada yang kegiatan menerapkan, Bapak? intinya, Bu. Kegiatan inti, kegiatan awal, KKTP, Bu. Oke, terus kemudian untuk eh, modul ajar itu sendiri, apa yang membedakan antara modul ajar dengan RPP? Bisa Bapak jelaskan? Kalau modul ajar, Bu, kalau RPPD kan ada ada indikator, Bu. Ya kan, Bu? KI 1, KI 2. Kalau di kurikulum Merdeka tidak ada, Bu. Gitu, Bu. Langsung dia fokusnya ke isi, Bu. Gimana? Eh, Langsung fokus ke isi. Kalau MA, Bu. Dengar, Bu.
Halo Bu, Ya, dengar Bu. iya, Kalau RPP kan Bu, dia dengar. ah, Bu, Iya, silakan. sinyalnya putus-putus Bu, jadi tanya sinyal Bu. Eh, Iya, kalau RPP dia memiliki kegiatan inti, indikator ya kan Bu. Jadi kalau MA itu dia langsung ke inti gitu Bu. nah, betul Bapak jawabnya. Ah, Bu, Itu udah capek itu 20 hari loh Pak. Masa Bapak nggak ingat, masih nggak ingat apa isi MA? MA kan kegiatan inti, kegiatan kegiatan Mana? awal. Apa komponennya? Komponennya identitas. Terus apa? Pertanyaan pemantik, apa Ya Bu, namanya? ya Bu. Habis itu alur tujuan. Terus apa lagi? Pertanyaan bermakna apa? Yang ini Bu, yang bermakna itu Bu. Apa lagi? Bermakna. Habis itu baru kegiatan awal, Kegiatan kegiatan inti, pembelajaran. Terus apa ya, lagi? kegiatan Refleksi. penutup, refleksi, asesmen Bu. Hmm. Terus Habis apa itu lagi lampirannya? lampirannya glorasium. Glosarium. Ah, Ah, daftar pustaka Bu. oke. Lampiran nggak ada lampiran? Lampiran ada Bu. Apa aja? Lampiran seperti LKPD, LKPD itu apa, Pak? lembar kerja peserta didik Bu. Hmm. Untuk apa LKPD itu, Pak? Untuk tugas untuk peserta didik Bu. Misalnya tugas kelompok, tugas individu gitu Bu. Masa LKPD itu Nah, Bu, lembar kerja untuk peserta didik Bu. tugas? LKPD kan lembar kerja, kan? Iya Bu. Lembar kerja kelompok. Pak. Iya Bu. Mm-mm. Oke, baik. Kemudian terkait dengan eh, media ajar. Iya Apa Bu. peran media ajar dalam pembelajaran, Pak? Media ajar tuh supaya untuk mengaktifkan siswa Bu, supaya menarik gitu Bu. Apabila kita memakai media ajar yang gimana kita bilang Bu ya, yang mudah menarik untuk pada tahap belajar mengajar ya Bu, untuk siswa gitu Bu. Oke, baik. Terkait dengan P5 PPRA, Iya Bu. ya kan? Hmm, sub nilai dari PPRA itu ada berapa, Pak? Sub nilainya Bu. Ada dua Bu, kalau tidak Bu. Ada dua? Heeh. Oh, alah. Coba sebutkan apa, Pak? Oke, baik. Terkait dengan P5 PPRA, itu ada, kalau untuk tema proyek di sekolah dasar itu, ya kan, Pak? Ya Itu Bu. ada berapa, eh, eh, seharusnya ada berapa tema proyek kalau untuk sekolah dasar, Pak? Temanya Bu ya. Heeh. Gaya hidup berkelanjutan ada Terus, 5 Bu kalau salah Bu. 5. ya, kan disebut, Pak. Jangan lima-lima aja. Gaya hidup berkelanjutan. Heeh. Habis itu Ini ada yang kasih contekan kayaknya ya, Pak. nggak Jauh ada kali Bu. Bapak merenung. Heeh. Gaya hidup berkelanjutan seperti contohnya kita membuat dari sampah ya kan Bu, supaya tidak eh, terjadi kumuh lah kita bilang Bu ya kan Bu. Terus, udah itu. Habis itu tentang nah itu saya Bu. Berapa proyek yang harus dilaksanakan di jenjang sekolah dasar? Project Berapa proyek? P5 ada 4 Bu. Oh, yang bener, Bapak. Empat. Masa Lupa, empat? lupa Bu. Oke.
Baik, terima kasih Pak Syukron. Ya, Bu. Mungkin nanti biar kelihatan guru profesional nanti harus ini ya Pak ya, dilihat-lihat lagi materi sebelumnya ya Pak ya. Ya, Bu. Lupa, Bu. Karena kadang banyak kali, Bu. Jadi banyak tugas, Bu. Jadi dihafal Ya kan udah harus lupa, Bu. banyak tugas, banyak ingat Pak. Iya, Bu. Karena lupa, Bu. Boleh dibaca dan sampai sini gimana, Bu ya? Grogi gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Syukron. Ya, Silahkan Bu. meninggalkan Zoom ya Pak ya. Ya, Bu. Makasih, Bu ya. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Ini dimatikan, Bu ya? Dijeda, Bu ya? Ya, iya. Ya, Bu. Ya, Bu. Boleh keluar, Bu? Iya, silahkan. Kasih, Bu ya. Yuk, Assalamualaikum. salam.